semuanya, saya Mujira Zutri Kencana sebagai kameramen. Halo semuanya, saya Fakim Stakil sebagai penyuluh. Hai semuanya, saya Sandra Valeria Cruz Pereira dan saya sebagai sasaran. Halo semua, saya Rizka Amelia, saya sebagai sasaran. Halo semuanya, saya Nabila Anjani. Di sini saya sebagai penyuluh. Halo, saya Fadil Lejar sebagai penyuluh. Halo, saya Dewi Ayandayani sebagai sasaran. Halo, saya Fadila Dani sebagai sasaran. Halo semua, saya Okta Safitri berperan sebagai penyuluh. Posyandu sudah terlihat ramai oleh ibu-ibu yang akan mengikuti penyuluhan dari mahasiswa tentang pencegahan diabetes sejak dini. Tim penyuluh dari mahasiswa menuju ke Posyandu. Permisi Bu, selamat pagi. Izin masuk ya Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kita di sini, Ibu, ingin melakukan penyuluhan tentang pencegahan diabetes. Nah, Ibu-ibu tahu nggak? Selama 8 detik di bumi, sekitar ada satu orang yang meninggal disebabkan oleh diabetes. Dan hampir lebih 90 juta orang, tidak hanya orang tua, tetapi juga anak-anak mengalami kencing manis. Nah, tapi kabar baiknya, kami di sini melakukan penyuluhan untuk mencegah itu terjadi. Dan cara-caranya agar itu tidak terjadi adalah dengan sering memakan sayur-sayuran, berjalan, dan sering cek darah. Dan kita ingin lingkungan sekitar kita menjadi lebih baik. Baik, apa yang Ibu bersedia? Baik. Nah, jadi ibu-ibu, sebelum kita masuk untuk materi penyuluhannya ya Bu, saya izin untuk membagikan poster di mana ibu-ibu bisa membaca di sini. Permisi ya Bu. Nah, jadi ibu-ibu di poster ini, ibu bisa melihat untuk judulnya ada waspada diabetes sejak dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu diabetes ya Ibu ya. Diabetes itu merupakan penyakit kronis ketika kadar gula darah terlalu tinggi karena tubuh tidak memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik. Nah, untuk tanda bahaya yang awal, sering kali kita merasa haus di malam hari, dan sering kali kita merasa ingin selalu buang air kecil ya Bu ya. Yang padahal kita udah sering banget makan, kayak kita tadi baru makan ya, kok lapar lagi gitu. Terus untuk yang lebih utamanya ya Bu ya, luka kita jadi susah untuk sembuh seperti luka di tangan atau di kaki gitu. Jadi kira-kira siapa sih yang beresiko tinggi? Nah, untuk yang beresiko tinggi itu ada di usia 40 tahun ke atas ya Bu ya, seperti gemuk perut, terus kemudian ada pinggang, kemudian dampaknya juga bisa ke keluarga seperti itu. Oke, baik Ibu, ada pula nih Bu cara pencegahannya. Oke, cara pencegahannya tuh 5 langkah mudah aja Bu. Yang pertama tuh makan pintar, isi piringnya setengah sayur atau buah, terus seperempat ikan atau tempe, terus ada lagi seperempat nasi atau ubi, terus kurangi gula, soda, dan kue-kuean ya. Kan itu mengandung manis semua ya Bu ya. Nah, terus gerak aktif juga Ibu. Yang kedua itu gerak aktif, jalan kaki 30 menit aja per hari Bu. Terus 5 kali seminggu, habis itu naik tangga, naik turun tangga, terus bersepeda santai gitu sambil jalan-jalan kan ya Bu ya. Iya. Terus ada pula Bu, minum cukup 8 gelas per hari. Terus hindari, kalau sebisa mungkin hindari minuman manis ya Bu. Kalau suka minum teh yang tawar saja gitu. Terus tidur yang nyenyak Bu, tidur yang enak. Jadi kayak 7-8 jam per malam. Terus kurangi stres dengan ngobrol atau berdoa gitu Bu. Terus jangan lupa Bu, cek rutin
minum obat teratur, murah atau bisa gratis dengan BPJS ya. Terus ada pula kontrol ke dokter. Terus jangan sembarangan makan minum manis gitu. Terus ada pula tuh komplikasinya tuh bisa dicegah, seperti kalau terluka cuci lukanya dengan bersih, terus olahraga ringan. Oke, jadi Bu, itu tuh diabetes itu bisa dicegah 80%. Mulai hari ini kurangi makan, tambah gerak, sehat itu murah ya Bu ya. Sakit itu mahal, hubungi puskesmas terdekat. Jangan lupa ke posyandu. Baik. Baik, selamat pagi ibu-ibu, teteh, mbak, sama nenek. Nah, ini Ibu Angel, Ibu Dewi, teteh Dila, nenek Sandra, Mbak Ayu, sama Kak Rizka. Terima kasih sudah datang ke posyandu. Nah, tadi kan sudah ini ya Bu ya, sudah dibahas tadi, dan posternya juga sudah dibagikan tadi ya. Nah, poster yang tentang diabetes. Coba sekarang Ibu Angel bisa bacakan definisinya Ibu, bagaimana? Saya sudah baca Pak. Suami saya pernah terkena diabetes tipe 2 5 tahun yang lalu, dan dia sering merasakan haus dan berat badan semakin turun secara drastis, dan setelah itu sering disuntik insulin dan juga sering untuk kontrol setiap hari. Susah ya Pak ngurusnya. Iya, susah Ibu. Aduh, kasihan banget ya Bu ya. Dan itu merupakan gejala yang klasik Ibu, seperti poliuria, yaitu yang kencing banyak, kemudian polipipsia yaitu rasa haus, kemudian polifagia itu yang lapar terus menerus. Dan dari head out ya Bu, diabetes tipe 2 ini disebabkan karena pola makan yang buruk, kemudian karena mungkin jarang gerak juga ya Bu. Jadi untuk cara pencegahannya ya Bu, untuk yang pertama kita bisa mulai dari dalam satu hari kita bisa makan makanan yang beragam, seperti di pagi hari Ibu bisa kasih roti gandum, kemudian ditambah telur ya Ibu ya. Kemudian untuk di siang hari nanti kita bisa kasih ikan bakar ditambah sayur ya Bu, dan bisa ditambah nasi sedikit aja ya Bu. Dan di malam hari kita bisa mengkonsumsi tahu atau tempe ditambah lalapan. Nah, dan diusahakan untuk menghindari makanan seperti kue atau minuman soda dan es campur. Nah, untuk Mbak Ayu, kalau boleh tahu kebiasaan makannya itu apa aja? Aduh Mbak, saya biasanya sarapan pagi itu minum kopi sasetan, siangnya makan ayam geprek, kalau malam keripik-keripikan, hampir setiap hari minum soda. Ini perut saya buncit. Itu cukup beresiko ya Mbak. Minuman manis tambah 7 sendok gula itu seperti soda bisa diganti dengan infus water ya, seperti timun, jeruk nipis ya, kayak, dan hitung target kalorinya ya seperti 1.500 sampai 2.000. Dan Ibu harus tergantung dengan aktivitasnya ya. Kalau Ibu Dewi olahraganya gimana? Nah, saya tuh jarang olahraga Pak. Terus juga saya tuh di rumah seringnya nonton TV. Terus saya kalau jalan-jalan itu pinggang saya sakit. Nah, berat badan saya itu 80 kilo. Terus juga tinggi saya 165 cm. Itu normal nggak ya? Oke, gini ya, saya jawab ya Bu ya. Ibu itu udah termasuknya obesitas kelas 1 Bu. Jadi turunkan aja tuh 5-10% berat badan Ibu. Terus sudah turunin risiko 58%. Jadi mau jalan kaki 30 menit aja per hari. Di taman komplek apa di pinggir jalan itu tidak apa-apa Bu. Terus kalau bisa tuh ikut senam manusia Bu. Gitu. Nah, sekarang nih giliran Nenek Sandra. Gimana Nenek Sandra? Gejala apa yang Nenek Sandra rasakan? Ini loh Mbak, Nenek sering kesemutan kaki, terus juga diabetesnya lama sembuh, dan makannya pun selalu nasi dan sambal goreng. Terus anak cucuku bilang gula darahku 250 pas cek bulan lalu. Nah, itu tanda neuropati diabetes ya Nek ya. Dari head out, komplikasi bisa ke ginjal atau mata. Kemudian untuk solusinya nanti Nenek bisa potong
nasi jadi 1 centong ditambah sayur. Nah, jadi mulai sekarang ya Nek bisa cek gula darah secara berkala. Dan untuk kalau Teteh gula sebagai pemuda bagaimana? Kalau kami nih, kayak tiap hari itu fast food, terus begadang, kerja malam, kalau udah kena, obatnya apa ya? Di apotek mahal nggak ya? Nah, generasi muda kita ini sudah 20% terkena penyakit pradiabetes. Dan untuk obatnya sendiri itu metformin. Nah, sekitar harganya itu cuma Rp5.000 per tablet. Ditanggung BPJS juga. Bisa juga olahraga 20 menit seperti lompat tali atau squat. Nah, untuk Kak Rizka bagaimana? Kalau saya tuh udah gampang stres kayak gitu. Sedangkan saya juga suka makan mie instan. Terus keluarga saya punya penyakit diabetes. Gimana ya cara ngelola stresnya? Saya jawab ya Mbak. Stres itu tuh bisa naikin hormon kortisol. Itu juga pemicu gula darah naik. Jadi coba tarik nafas dalam 5 menit aja per hari. Terus yoga juga bisa. Terus kalau bisa tidurnya 7 jam ya Mbak, kurangi juga di malamnya. Keluarga beresiko ya Mbak ya? Iya, beresiko. Cek semua. Oke, mari latihan, hitung langkah tiap hari, pakai HP juga sudah bisa. Oke, di sini siapa yang ikut program bebas diabetes RW5? Senam, cek dan cek bulanan. Mantap Ibu-Ibu. Isi formulirnya sekarang ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada gejalanya boleh hubungin puskesmas terdekat ya. Baik Ibu, waspadai diabetes ya. Nah, hadirin yang luar biasa. Nah, terima kasih atas perhatiannya yang dimana hari ini kita sudah tahu ya Bu ya. Diabetes itu datang secara diam-diam, tidak bisa, tapi bisa dicegah dengan kita makan pintar, gerak aktif, dan cek kesehatan rutin. Ingat 5 langkah mudah tadi ya Bu ya. Janji yuk kita mulai besok, hari ini aja ya Bu ya. Mulai hari ini kita kurangin gula, terus jalan sehat atau jalan pagi itu selama 30 menit. Nah, dan jangan lupa datang cek gula darah di posyandu bulan depan. Nah, sehat itu pilihan Ibu. Dan bagi yang tadi yang mengambil poster sama yang daftar program senam diabetes, silahkan ke meja pendaftaran. Nah, sampai di sini saja. Ada pertanyaan lagi Ibu, Bapak? Cukup. Kalau cukup saya tutup sama teman-teman saya. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Ibu.